Pernyataan Presiden terkait memegang data intelijen arah partai politik menuai polemik. Pernyataan dikritik kelompok masyarakat sipil dan partai politik meski mendapat pembelaan dari Menko Polhukam. Presiden Jokowi mengaku memiliki data internal partai jelang pemilu 2024. Jokowi bahkan mengeklaim mengetahui keinginan serta arah dukungan partai politik di pemilu berdasarkan data intelijen. Presiden menyampaikan informasi itu saat mengingatkan sukarelawan agar tidak salah memilih pemimpin. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Menko Polhukam Mahfud MD mengeklaim sebagai hal yang wajar jika Presiden Jokowi memegang data internal parpol karena sesuai undang-undang. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, tidak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Meski menilai wajar jika Presiden memegang data intelijen parpol, tetapi PKB mengingatkan data intelijen itu tidak disalahgunakan oleh pemerintah, terutama di pemilu. Ya, disampaikan di mana saja terserah, asal untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan misalkan selaku petugas partai tertentu atau kader partai tertentu, saya pikir itu tindakan yang tidak adil. Atau kepentingan para relawan, saya pikir itu juga tidak adil. Jadi saya yakin Pak Presiden akan bersikap adil terhadap informasi yang diterima. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM atau PBHI Julius Ibrani menilai Jokowi yang mengetahui data intelijen parpol berpotensi melanggar hukum. PBHI menilai partai politik bukanlah objek pemantauan intelijen karena tidak berkaitan dengan keamanan negara. Jabatan presiden itu tidak bisa kemudian serta-merta menggunakan instansi negara, instansi intelijen negara untuk keperluan di luar undang-undang karena presiden adalah eksekutor, pelaksana undang-undang. Nah, kalau kita bicara dengan intelijen, bicara tentang intelijen, maka ada Undang-Undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011 yang tegas menyatakan bahwa partai politik bukan objek. Pemimpin partai politik bukan subjek karena bukan merupakan ancaman terhadap keamanan negara. Dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara disebutkan, peran intelijen adalah melakukan upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Sebelum polemik terkait memegang klaim data intelijen partai politik, pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilu 2024 juga menuai polemik. Tim Liputan, Kompas TV. Pernyataan Jokowi di depan sukarelawan mengklaim memiliki data intelijen terkait partai politik. Apakah hal yang wajar atau berbahaya? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Bergabung juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam juga, Bang Johannes. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Pak Usman. Sehat selalu semua. Selamat malam. Saya ke Bang Johannes dulu. Jadi maksudnya Pak Jokowi menyampaikan itu ke depan relawannya memiliki data pantauan intelijen negara dari BAIS, dari BIN terkait partai politik itu apa, Mas? Ya, kita harus melihat ini, Mbak, secara utuh, Mbak, pidatonya Bapak Presiden begitu. Kalau kita cuma melihat pidato yang hanya 2 menit, sementara beliau berpidato menyampaikan pesan itu hampir 24 menit gitu.
Nah, ini yang mungkin harus dilihat secara utuh. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sebenarnya ada satu konteks yang besar begitu, Mbak. Konteks pertama tentang bagaimana beliau mendapatkan kepercayaan dan bagaimana akhirnya kepercayaan itu diberikan diproyeksikan ke dalam memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini hari ini memiliki kepercayaan. Kemudian bagaimana bicara tentang hilirisasi dan ketika pada ujungnya kita harus melihat konteks bagaimana bangsa ini berada dalam dua situasi. Pada saat situasi yang pertama kita memiliki kesempatan untuk lompat, tetapi pada saat bersamaan juga kita punya agenda konstitusi, yaitu pelaksanaan pemilu 2024 di mana kepemimpinan nasional itu menjadi kata kuncinya gitu, Mbak. Nah, dalam konteks hari ini kalau kita lihat gejolak politik, kemudian dinamika politik, itu kan oleh beberapa pihak itu dilihat menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan begitulah. Dalam konteks ini sebenarnya Bapak Presiden mau memberikan pesan secara tegas bahwa semuanya kondisi apapun yang terjadi itu baik dalam partai politik ataupun dalam situasi dalam masyarakat, Bapak Presiden itu menerima laporannya dan situasinya hari ini syukur alhamdulillah semuanya masih dalam batasan-batasan, masih kondusif begitu, Mbak. Jadi tidak dalam kerangka untuk kalau yang berkembang di masyarakat memata-matai atau apapun untuk kepentingan politik. Kami rasa tidak seperti itu begitu, Mbak. Oke, Bang Usman, Anda juga menerjemahkan hal yang sama dari pernyataan Pak Jokowi atau sebaliknya? Ini adalah pernyataan yang offside dari Presiden? Ya, kalau mau menggunakan istilah offside, saya kira itu benar. Ya. Jadi fungsi-fungsi intelijen itu kan untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis. Gitu ya. Misalnya ancaman-ancaman yang sifat mengancam keamanan nasional. Nah, karena itu perlu kita telaah apakah pernyataan-pernyataan Presiden tersebut memang diarahkan untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis atau pendadakan yang mengancam keselamatan atau keamanan nasional, maksudnya segenap bangsa atau integritas teritorial bangsa gitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam konsideran atau dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 di sana dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman itu diperlukan intelijen yang tangguh, intelijen yang profesional, dan harus menghormati hukum, harus menghormati nilai-nilai demokrasi, dan menghormati hak asasi manusia. Nah, sekarang kita perlu periksa data-data intelijen itu tentang apa. Kalau seandainya tentang misalnya kegiatan partai politik atau tentang misalnya hal-hal yang bersifat internal partai politik, saya kira itu kurang menghormati nilai-nilai demokrasi. Apalagi kalau sampai misalnya berupa data-data pribadi dari para petinggi partai politik yang katakanlah dalam menjelang pemilu 2024 ini berbeda pandangan dengan Presiden. Dan kita tahu dalam beberapa bulan terakhir Presiden cenderung mendukung salah satu calon presiden, ditambah lagi dengan anak presiden yang juga digadang-gadang untuk menjadi salah satu pasangan dari calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, sampai di situ politisasi jadi sulit untuk dihindarkan. Nah, ini yang saya kira kita tidak inginkan. Dan kalau bicara ancaman keamanan nasional, sebenarnya bukan bicara hal-hal yang sifatnya internal dari partai politik. Mas Usman? Oke, kita sambil sambungan dengan Mas Usman, saya ke Mas Yohanes. Jadi apakah ini kemudian semakin membuktikan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya soal cawe-cawe? Enggak, Mbak, sekali lagi, Mbak, kan kalau yang namanya intelijen itu kan supaya upaya deteksi dini, upaya kuratif gitu. Kalau tadi semua bilang bahwa apakah partai politik itu menjadi ancaman keamanan nasional, saya ingin tegaskan, Mbak, bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya partai politik, semua sendi-sendi kehidupan itu sebenarnya sejatinya memiliki potensi untuk menjadi ancaman keamanan nasional. Saya berikan satu contoh. Ketika pandemi COVID-19, apakah kalau kita menggunakan parameter keamanan nasional, apakah sebuah perusahaan kesehatan itu mengancam keamanan nasional? Kalau memang seperti itu, bahwa memang dalam situasi pandemi COVID, kalau itu tidak termonitor dengan baik, ketika kemarin kita mengambil langkah-langkah pencegahan, maka itu bisa menjadi ancaman keamanan nasional, COVID tidak terkendali. Jadi sebenarnya, Mbak, kalau kita mau melihat sebenarnya ini kan sesuatu yang wajar. Justru malah Bapak Presiden menyampaikan ke publik itu menurut saya itu menjadi sesuatu hal yang ya Bapak Presiden terbuka bahwa beliau punya data-data seperti itu begitu, Mbak. Ini kan yang harus dilihat bahwa
kalaupun kita melihat ancaman terhadap partai politik, mari kita melihat lebih kita balik begitu, Mbak. Ini kan sebenarnya upaya deteksi agar bagaimana partai politik itu justru malah tidak dirusak. Partai politik kita menjaga demokrasi kita terhadap kemungkinan adanya ancaman-ancaman ketika pemilu 2024 ini menjadi salah satu momentum strategis terhadap situasi Indonesia dalam melompat ke depannya. Kalau momentum ini tidak digunakan dan tidak diantisipasi terhadap berbagai ancaman-ancaman yang mungkin timbul, bahkan ancaman dari pihak asing, maka ini akan berbahaya sekali begitu, Mbak, dalam kita melihat konteks pemilu 2024. Ini yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Bapak Presiden menurut saya adalah ya bahwa kondisinya hari ini, situasinya semua itu masyarakat tenang saja, situasinya terkendali, Bapak Presiden mengetahui bagaimana dinamika yang ada di partai politik, dan semuanya itu masih dalam koridor demokrasi. Oke, Mas Usman, Anda sependapat dengan pernyataan ini? Saya kira kalau contohnya COVID itu kurang tepat. Justru dalam kasus Presiden tidak ada urusannya dengan keselamatan manusia. Dalam kasus COVID jelas sekali ada banyak orang yang meninggal dunia, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ancaman keamanan nasional dalam pengertian ancaman keselamatan segenap bangsa. Sampai di titik itu bisa dibenarkan kalau misalnya Presiden menggunakan data-data intelijen. Tetapi kalau urusan internal atau jeroan partai politik tanpa ada indikasi kuat bahwa misalnya ada partai politik yang tengah memobilisir untuk mengancam keamanan nasional, misalnya menyiapkan sebuah tindakan terorisme, menyiapkan separatisme, atau menyiapkan tindakan spionase yang menguntungkan musuh negara, itu baru jadi masalah. Yang kedua yang juga harus ditelaah adalah badan intelijen yang Presiden maksud itu kan banyak sekali. Dari mulai badan intelijen keamanan dalam negeri atau badan intelijen keamanan di kepolisian, badan intelijen negara yang mestinya idealnya diarahkan ke ancaman keamanan nasional dari luar negeri, dan badan intelijen strategis. Badan intelijen strategis ini melekat pada TNI yang bisa digunakan untuk keadaan perang. Nah, kalau seandainya badan intelijen strategis ternyata mengumpulkan data-data yang sifatnya urusan politik domestik, saya kira itu salah gitu. Yang begitu juga dengan badan intelijen negara. Kalau badan intelijen keamanan masih mungkin, misalnya kalau ada unsur-unsur tindak pidana, itu pun bukan untuk dibuka secara publik, apalagi di forum yang sebenarnya bukan forum untuk membicarakan masalah keamanan nasional. Itu adalah forum relawan yang mendukung calon-calon presiden secara partisan. Dengan kata lain, di situ penggunaan data intelijen bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, melainkan untuk kepentingan politik tertentu saja. Ya, gimana Mas Yohanes? Iya, persoalannya kan tidak ada data yang dibuka apapun oleh Bapak Presiden. Beliau hanya menyampaikan kepada publik bahwa beliau tahu bahwa terhadap segala situasi-situasi yang terjadi di partai politik. Beliau tahu terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam konteks itu sebenarnya pesan itu kan harus dipahami secara utuh dalam satu kesatuan pidato tentang bagaimana bangsa ini ke depannya, tentang bagaimana situasi yang harus kita hadapi. Itu adalah bentuk penegasan Bapak Presiden kepada publik bahwa situasinya hari ini dalam situasi yang kondusif, situasi yang masih dalam monitoring Bapak Presiden. Itu yang ingin ditegaskan. Jadi jangan ya tentu kalau teman-teman masyarakat sipil memiliki penafsiran tentang statement Bapak Presiden, ya itu sah saja dan itu menjadi masukan yang berarti begitu. Tetapi kita ingin memberikan penjelasan kepada publik bahwa agar publik lebih melihat. Coba deh didengerin aja pidatonya Bapak Presiden secara utuh 24 menit gitu di YouTube banyak sekali. Maka dari situ masyarakat akan bisa melihat dan bisa mengerti konteksnya apa begitu. Tapi kalau hanya dipotong dari 2 menit lalu 2 menit itu di framing, ya itu tentu akan penafsirannya akan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Usman tadi. Gitu. Jadi gimana tuh Mas Usman, ini soal multitafsir aja pernyataan Pak Presiden? Ya saya kira kalau misalnya kita baca pernyataan Presiden, memang ia tidak menyebutkan apa persisnya data intelijen itu, tetapi Presiden memberi indikasi kuat bahwa itu adalah data intelijen tentang kehidupan partai politik, tentang internal partai politik. Dengan kata lain, ada badan-badan intelijen negara mengarah pada pengawasan atau pengintaian terhadap aktor-aktor politik domestik yang berpolitik. Nah, ini yang nggak boleh di dalam sebuah negara demokrasi. Jadi itu yang saya kira harusnya diperhatikan oleh Presiden, bukan kemudian mengumbarnya ke publik atau bahkan memberi kesan kuat bahwa memang badan-badan intelijen negara, termasuk badan intelijen strategis, diarahkan untuk mengawasi kehidupan partai politik. Itu yang saya kira tidak menghormati demokrasi. Apalagi kalau sampai
masuk ke ranah pribadi dari para politisinya, itu melanggar hak asasi manusia. Baik. Atas pribadi dan seterusnya. Oke. Terima kasih Mas Yohanes, terima kasih Mas Usman. Iya, oke. Singkat saja, singkat. Iya, bagaimanapun juga Bapak Presiden itu kan penanggung jawab stabilitas ekonomi, penanggung jawab stabilitas keamanan nasional. Maka apapun data-data seperti apapun ya Bapak Presiden memiliki kewenangan untuk beliau mendapatkan input-input terkait hal itu. Oke. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Semua unsur itu boleh gitu, Mbak. Baik. Bukan hanya partai yang nggak boleh gitu. Oke, terima kasih Mas Usman, terima kasih juga Mas Yohanes sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.